Salam Bapak Ibu Saudara semua. Kita kembali bersyukur pada hari ini ada di rumah Tuhan. Terima kasih saudara boleh hadir. Yang mungkin ada yang pergi ke bola tahun, tapi kalau saudara mengutamakan ke gereja dulu, ada nilai plus sama saudara. Sebab walaupun di sana beribadah, Alkitab hanya katakan mari kita ke rumah Tuhan. Itu nomor satu, saudara. Baik, kita nikmati firman Allah dari kitab Keluaran pasal 18. Kitab Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai ayat yang ke-27. Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27. Kita konsentrasi membacanya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri, kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang 13. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sasaran, baik engkau maupun bangsa yang bersama engkau ini, sebab pekerjaan ini kalau berat bagimu, karena sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil hanya di mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menangguhnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan melakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan yang melakukannya. Saudara, bangsa Israel di sini ceritakan dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran dalam bahasa Yunani artinya Exodus. Ini kitab yang paling berkuasa. Karena apa? Di sini bangsa Israel keluar dari penjajahan bangsa atau perhambaan daripada bangsa Mesir. Kitab Keluaran banyak dipakai negara tertentu untuk menyatakan kebebasan.
ingin merdeka. Misalnya negara-negara Afrika Selatan memakai kitab Keluaran mengatakan, lepaskan kami, izinkan kami pergi. Ya, salah satu ucapan Nelson Mandela mengenai kebebasan. Seperti bangsa Israel, mereka ingin bebas, artinya merdeka. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, itu jumlahnya ada sekitar 2 juta, jadi cukup banyak. Dipimpin oleh Musa. Kenapa menjadi Musa yang memimpin? Saudara, untuk menjadi pemimpin itu dibentuk dari anak-anak. Dari anak-anak harus sudah kelihatan. Dan kalau saudara ingin menjadi pemimpin, itu dibentuk dari awal. Mau jadi apapun, mau jadi sesuatu apapun, itu dimulai dari kecil. Dari kecil akan mulai terlihat. Dan kalau ada orang tua mau membentuk anaknya mau jadi sesuatu, dia harus mulai dari anak-anak, saudara. Nah, Musa, kenapa harus Musa menjadi pemimpin bangsa Israel? Kita lihat dari awalnya. Dari semua anak laki-laki Ibrani atau Israel yang dibunuh, hanya Musa yang selamat. Dan sudah dipersiapkan dia juga diambil putri Fir'aun menjadi anak tunggal, sebab putri Fir'aun tidak punya anak. Jadi anak tunggal. Tentu dia di sana banyak diiriin orang, menjadi seorang pangeran. Kalau menjadi pangeran, dia berarti pewaris tahta kerajaan Fir'aun. Luar biasa, bukan? Orang Ibrani menjadi pewaris. Dia dididik selama 40 tahun di istana. Dia tetap beriman kepada Tuhan. Jadi dia belajar militer, belajar kepemimpinan, belajar mulai dari menjadi prajurit, naik pangkat. Sampai umur 40 tahun dia sangat disegani. Dia tahu strategi perang. Namanya juga dia calon penerus generasi Fir'aun, entah yang keberapa. Dia masih mengingat bangsanya, dan kemudian dia satu kali dia harus keluar karena dia teringat akan bangsanya. Ya, ada yang menganiaya orang Ibrani, kemudian dia membebaskan orang itu dan kemudian membunuh orang yang melukai orang Ibrani itu. Selanjutnya ada yang berkelahi juga seperti itu, dia juga membela. Akhirnya dia ketakutan dan dia lari. Itu semua adalah pembentukan. Kenapa menjadi seperti itu? Jadi kalau saudara menghadapi satu persoalan, jangan cepat katakan Tuhan meninggalkan aku. Bisa jadi Tuhan sedang membentuk menjadi sesuatu. Menjadi sesuatu yang menjadi apa saudara kelak itu dari sekarang pun dibentuk. Itu tempaan daripada Tuhan. Kemudian kenapa dia harus meninggalkan istana? Dia lari ke Midian. Kenapa harus ke Midian? Kenapa bukan ke daerah yang lain? Rupanya Tuhan sudah siapkan di sana ada seorang imam di Midian. Nah, orang Midian itu termasuk juga sebenarnya untuk imam itu adalah orang yang percaya. Karena Midian adalah keturunan Abraham. Abraham punya beberapa istri, ada gundik, dan salah satu gundiknya dari Ketura melahirkan salah satu yang disebut dengan Midian. Dan lahirlah bangsa Midian dan kota Midian. Dan dari situ ada seorang imam keturunan Midian, yaitu Yitro. Dia punya anak gadis di sana yang akan menjadi nanti istri daripada Musa. Dia lari ke sana. Dan akhirnya dia di sana menjadi pembantu, di sana menggembalakan domba. Dia menikahi anak daripada imam di Midian itu dan melahirkan 2 anak, Gersom, Eliezer, itu anaknya, saudara anak Musa. Dia di sana lama dibentuk lagi, 40 tahun jadi gembala, makan gaji dari mertua, sangat tidak enak, seperti itu. Dan ketika dia menggembalakan di padang rumput, dia dipanggil oleh Tuhan. Musa, tanggalkan sepatumu, aku mau mengutus engkau untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, umurnya udah 80 tahun. Udah tua, saudara. Akhirnya dia pamit sama mertuanya Yitro. Aman, titip istriku, titip anakku, aku mau tinggalkan mereka. Aku mau berangkat membebaskan bangsa Israel. Sangat menyedihkan. Dia tinggalkan Midian, dia pergi membebaskan bangsa Israel.
Tentu saja dia ada banyak rasa takut, tapi Tuhan sudah membentuk. Berkali-kali Musa menolak. Aku tidak tahu berbicara. Tentu saja dia tahu berbicara, karena dia sudah dididik militer yang menjadi penerus istana Fir'aun. Macam-macam alasannya, tetapi Tuhan berkata, siapa yang menciptakan lidah? Seolah dia bilang, kan aku yang menciptakan. Mau jadi bijak, mau jadi bisu, aku. Apa di tangan Musa? Tongkat. Taunya kau itu tongkat. Aku pun taunya tongkat. Tapi coba lempar. Artinya punya kuasa. Lempar menjadi ular. Sekarang pegang menjadi tongkat lagi. Artinya selama aku menyertaimu, jadi. Cara Tuhan memimpin seseorang. Jadi kita pun dalam hidup ini, kalau saudara ingin jadi pemimpin, harus mau dibentuk Tuhan. Dia pun pergilah. Ketika bangsa Israel itu menjawab, siapa engkau, ngapa-ngapain? Ya, siapa yang mengutus aku, mengutusmu? Dia jawab, Tuhan. Siapa Tuhan itu? Ini. Akhirnya bangsa Israel mendengar. Pendek cerita, banyak persoalan memimpin. Bangsa Firaun berusaha menahan. Tapi akhirnya pendek cerita, mereka bebas. Yang kita baca di sini, saudara, mereka telah keluar dari Mesir. Jadi mertuanya dengar. Dan datang. Hela, apa kabarnya? Dia selamat membawa bangsa Israel yang besar itu, yang jutaan itu. Itu sebabnya itu pembicaraan di atas. Itu sebabnya ayat 12 dikatakan, dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Kenapa? Kalau saudara baca itu semua, bersyukur dia dengar bahwa Helanya itu selamat memimpin jutaan umat Israel keluar dari Mesir. Dia dengar, dia datangin, dibawanya burunya, dibawanya Pahut punya 2 orang itu. Ini sangat senang. Dan artinya berceritalah Musa, bla 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 bla, kami bebas karena kuasa Tuhan. Demi senangnya imam di Midian ini, mertuanya ini, dia persembahkan banyak kepada Allah. Korban ini, korban, terima kasih, syukur Tuhan, syukur. Dan makanlah hamba-hamba Tuhan sini. Harun, Yosua, dan semua tua-tua makan bersama mengucapkan syukur. Habis itu, kita pembacaan tadi, ayat 13, keesokan harinya, kan sudah bebas. Rupanya saudara, dalam perjalanan dari mulai Mesir, dalam perjalanan tanah Kanaan melewati menyeberang laut itu, saudara, banyak persoalan. Hidup ini banyak persoalan. Tidak ada hidup tanpa persoalan. Sebaik apapun satu keluarga, satu rumah, seseorang, pasti ada persoalan. Sealim apapun, keluarga manapun, tidak terkecuali ada persoalan. Jadi saudara bayangkan, mereka keluar jutaan, itu banyak perselisihan antara si A, si B. Semua jutaan itu bergesek-gesekan, perselisihan. Ada macam-macam masalah, besar, kecil, berat, ada macam-macamnya. Sehingga, dan Musa sebagai pemimpin, dia bertindak sebagai pemimpin seperti seorang raja, tapi juga sebagai hakim yang mengadili benar salah, karena dia yang tahu hukum Tuhan. Musa yang tahu hukum Tuhan. Nah, keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa. Itu banyak. Satu demi satu datang. Oh Musa, masalahku begini. Orang itu begini-begini sama aku berselisih, tolong. Antri berdiri semua. Dari pagi sampai petang. Musa pun bingung sampai duduk bagaimana, capek sekali. Si mertua melihat menantunya itu, wah, gini rupanya kerja menantuku. Mungkin kayak ginilah dulu di Mesir. Aduh, mengerikan sekali pekerjaan dia, kasihan. Akhirnya dia memberi nasihat. Ayat 14, ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Ini dia. Apa ini model kamu? Ini yang kau lakukan. Kalau kita baca tadi kata, kau tidak akan tahan.
Kalau begini, mampus lu nanti, gak panjang umurmu. Kau tidak akan kuat menyelesaikan pekerjaan ini sendiri. Akhirnya saudara, imam itu, hamba Tuhan itu, dia memberi nasihat. Tidak baik kau lakukan itu. Saudara, menjadi seorang pemimpin, di sebentar lagi kan mau didoakan ini ada pemimpin buat kaum wanita, kaum muda. Berapakah jumlah yang dipimpin? Tadi katakan, pilihlah pemimpin 1.000 orang. Tadi kan jutaan. Pemimpin kelompok 1.000 orang, satu membawai 1.000 orang misalnya. Ada pemimpinnya. Pemimpin 100 orang, nggak dibilang 500, tapi turunlah ke 100. Pemimpin 50 orang, pemimpin 10 orang. Pemuda di sini, berapa anggota pemuda? Lulus dalam kepemimpinan? Atau saudara salah pemimpin? Demikian juga kaum wanita. Pemimpin kelompok berapa orang? Itu nasihat daripada Yitro. Bikin pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Tuhan hanya mau pakai pemimpin yang mau mendengar nasihat. Sering pemimpin tahu menasihati, tapi tidak mau dinasihati oleh yang lebih tinggi. Itu. Ini penting. Jadi diberilah nasihat itu. Musa luar biasa saudara. Kalau imam berapa sih jemaat yang dia pimpin? Mungkin berapa ratus untuk desa daerah Midian. Mungkin bukan hanya dia imam di situ, tapi Musa jutaan satu bangsa. Jadi ketika mertuanya ngomong, dia nggak pikir dalam hatinya, mentang-mentang dia mertua, emangnya siapa dia? Aku aja pemimpin jutaan orang. Aku keturunan Firaun, pewaris. Aku orang kaya sebenarnya. Kenapa dia ngasih nasihat? Apa pengalaman dia dalam kepemimpinan, dalam pendidikan? Dia tidak bilang seperti ini. Dia tidak bilang. Dia mendengar nasihat seorang imam. Saudara, kalau kalian memimpin, khususnya pemuda remaja, jaga setiap ucapan. Setiap ucapan. Itu nomor satu. Jaga setiap ucapan. Jangan karena ucapan tidak bisa enak bergabung dengan pemuda. Jangan katakan, aku ketua, dengarlah. Saudara, hanya dengan contoh orang mau mendengar. Demikian juga kaum wanita. Pemimpin baru muncul. Kita mesti belajar mendengar. Belajar mendengar satu nasihat, satu arahan. Belajar mengerti masalah. Musa begitu lama dibentuk. Orangnya hebat dibandingkan dengan kita. Siapa kita? Siapa kita ini? Tetapi Musa luar biasa rendah hatinya. Iya Amang, saya mau lakukan itu. Berapa tadi Bang pemimpin segini? Itu sebenarnya dalam ayat yang terakhir tadi dikatakan, saudara, dia pun memilih pemimpin 1.000, pemimpin ini, pemimpin sekian. Kita melihat di sini satu pelajaran hubungan antara, ada beberapa hal yang kita mau lihat. Hubungan antara orang tua dengan anak. Siapa itu? Kita lihat istri daripada Musa ditinggal suami cukup lama di Midian. Gak pernah ngomong. Ini hubungan suami istri. Suami bekerja jauh, memimpin bangsa, bukan dia marah-marah. Gembala sidang sini beberapa orang yang dilayani dibandingkan dengan Musa. Tetapi istrinya, saudara, tenang, selalu membackup, walaupun sangat susah dia tinggal mengurus 2 anaknya. Ketika pulang suaminya, dia tetap menyambut. Yang kedua, kita boleh melihat hubungan antara mertua dengan mertua dengan menantu, seorang ayah dengan menantu. Begitu baik. Banyak orang saudara, menantu sama mertua nggak cakapan. Ada menantu nggak mau dengar nasihat mertua. Banyak, nggak di sana sini banyak.
Tapi Musa dengar Yitro. Ada banyak orang tua gak cakapan sama menantu, banyak kacau. Tapi kita lihat saudara, bagaimana Musa menghadapi Yitro dari awal waktu dia masih menggembalakan 40 tahun di bawah otoritas mertua. Dia tenang mengikuti semua arahan sampai ditinggalkan. Saya harus berangkat ini, ada tugas panggilan Allah. Sekarang aku tidak lagi menggembalakan domba-dombamu itu, tapi sekarang menggembalakan manusia 2 juta. Itu baik. Siapa kita? Jadi kalau kita mau baikan, siapapun yang sudah menikah, ingat, mendengar nasihat itu penting. Amin Bapak Ibu. Amin. Siapapun, hubungan anak dengan ayah, seperti itu, saudara. Kalau kita mau maju, dan semua bisa menjaga mulut. Yitro juga demikian, tahu dia berbicara sama menantunya. Demikian juga Musa tahu menghargai, dia tidak sombong. Wah, so pintar anak ini. Emangnya dia sekolahnya apa? Nggak ada seperti itu. Dengar. Ini kalau kita mau maju di gereja ini, pemuda kepemimpinan yang baru jangan tidak lebih maju. Udah maju yang lama, jangan tidak lebih maju pelayanan pemuda dalam periode kepemimpinan ini. Jaga berbicara. Semua tim doa, seksi rohani betul-betul bisa merangkul, berdoa setiap Jumat di sini. Ya. Mau jelang perjamuan kudus ada doa puasa. Ya, tim doa harus berjalan. Seperti itu, bisa merangkul semua. Yang tadinya tidak dapat tugas pelayanan, semua dapat. Hari Sabtu Bapak Gembala pantau, apa semua jemaat pemuda remaja sini aktif. Seperti itu. Nomor 1 fokusnya adalah pelayanan, bukan yang lain. Bukan yang lain. Dan perhatikan bagi saudara yang bersekolah, jangan lupakan sekolah karena alasan gereja. Bagi yang bekerja, jangan ada alasan, aku gak kerja, capek pelayanan hari Minggu, Senin aku mau out, gak kerja. Tidak ada ya. Ingat, harus seimbang semua. Bagi yang benar-benar mau sekolah, sekolah betul-betul, jangan dulu pikirkan mau apa kek, dengan alasan ke gereja. Jangan nanti kedengaran banyak kegiatan di gereja, inilah. Ya. Bapak Gembala juga dengar ada kegiatan olahraga. Kalau tidak terganggu sekolah saudara, sekolah kalian, Bapak Gembala akan larang. Jangan main kalau sekolahnya menjadi gak beres. Bagi yang bekerja, kalau menjadi gak beres karena kegiatan, jangan. Seperti itu. Kerja betul-betul. Baru itu anak-anak. Karena apa? Kita bukan hanya melihat sekedar pelayanan, saudara. Masa depan pemuda remaja juga kita harus pikirkan. Amin. Amin. Yaitu bagaimana pendidikannya, bagaimana nanti pekerjaannya, bagaimana penghasilannya. Itu. Musa seperti itu, saudara. Dia mau dibentuk. Demikian juga kaum wanita. Dengan kepemimpinan yang baru, lebih banyak, bahkan semua kaum wanita bisa dirangkul. Amin. Takut ya? Pemimpin baru agak berani loh. Semua harus tunduk, tapi juga pemimpin diturunkan dikit tensinya. Ya kan? Amin. Seperti itu. Semua kaum wanita ikut. Semua. Ada kuasa di situ, nanti didoakan semua di sini tunduk. Ada kuasa mengalir, ada wibawa, ada karisma. Bagi semua pengurus, pemuda, kaum wanita, semua yang berlutut nanti ada kuasa Tuhan kasih melalui hamba Tuhan. Itu dari Tuhan. Ada wibawa, ada karisma yang Allah berikan. Semua mesti dengar-dengaran. Ketika dikunjungi, kalau ada TKNS ke rumah, bukan di gereja, datang ketua kita. Jadi siapkan sebelum nanti kita nggak enak. Itu contohnya, saudara. Amin. Amin. Itu gunanya pemimpin. Tadi katakan pilihlah, jangan jalan sendiri. Bapak Gembala juga begitu. Mana bisa jalan?
ngerjakan diri semua, bengek. Pokoknya dipilih, ada majelis jemaat, ada yang pelayan yang majelis yang ibu-ibu bisa dekat dengan ibu-ibu, ada yang bapak-bapak bisa dekat. Pemuda juga begitu. Ya, tim doa siksa rohani, ada yang cewek untuk mendekati yang ceweknya, ada yang pemuda untuk mendekati yang cowoknya, masuk dalam doa. Seperti itu saudara. Ya. Pemimpin yang paling rendah dikatakan memimpin dalam kelompok 10, kaum wanita di atas itu. Jadi betul-betul pemimpin yang alkitabiah. Tidak ada yang menurun di kepemimpinan, di kepengurusan yang baru, tetapi bertambah. Amin. Tangkap, namanya kita pemimpin. Ya. Kita paling gampang mengkritik orang. Tapi kalau kita sudah di atas baru tahu apa kesulitan itu, apa adaptasi itu, apa serangan itu. Jadi untuk menjadi pemimpin harus tahan serangan. Dan tidak ada yang disebut tanpa masalah. Itu Musa. Tapi pemimpin harus tahan digoyang. Amin. Amin. Tahan. Kalau mau maju, tahan digoyang. Tahan digoyang. Itu pemimpin. Mari kita